Guys, hari ini saya akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang sangat kontroversi. Mengapa kontroversi? Karena ada yang membahas tentang kematiannya yang menyebabkan dia ada di surga, dan ada juga yang meragukan bahwa ia ada di surga. Ada yang mengatakan bahwa ia tentunya mati di neraka. Siapakah tokoh yang kontroversi itu? Yaitu Yudas Iskariot. Mari ikuti penjelasan saya berikut ini. Di antara ke-12 murid Yesus yang menjabat sebagai bendahara adalah Yudas Iskariot. Ketika Yudas menjadi bendahara, di dalam dirinya ada roh cinta akan uang. Itulah celah yang dibuka oleh Yudas, sehingga ia memiliki kebiasaan yaitu suka mencuri. Ketika Yudas buka celah, maka Yudas melakukan dosa perbuatan yang lain, yaitu ia mengkhianati gurunya sendiri. Hal apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yudas ini? Yaitu jangan pernah sedikit pun kita buka celah. Ketika kita buka celah, maka akan muncul dosa perbuatan yang lain. Ketika Yudas melihat gurunya Yesus ada dalam penderitaan, dia hanya ada dalam batas penyesalan. Dia tidak pernah bertobat. Itu sebabnya ia mati bunuh diri. Lalu bagaimanakah nasib seorang Yudas? Apakah ia mati ditempatkan di surga ataukah neraka? Nah guys, ada berbagai pandangan mengenai di mana Yudas ditempatkan. Ada yang mengatakan bahwa Yudas mati tentunya masuk surga karena ia menggenapi perintah Tuhan, yaitu menggenapi nubuatan yang telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Melalui Yudas akhirnya Yesus mati disalibkan untuk menyelamatkan semua manusia. Namun ada juga pandangan yang mengatakan bahwa Yudas mati tentunya masuk neraka karena ia mati bunuh diri. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Bila kita memiliki pandangan pertama bahwa Yudas mati tentunya masuk surga karena ia telah menggenapi nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama, itu berarti kita sedang menuduh Tuhan merancangkan kejahatan. Saya akan bacakan kepada kalian Yeremia 29 ayatnya ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukankah apa yang Tuhan firmankan, Tuhan pasti akan lakukan? Tadi kita sudah baca di dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan atas diri kita manusia. Jadi letak kesalahannya bukan di tangan Tuhan, tapi letak kesalahannya ada di dalam tangan Yudas. Yudas buka celah, akibatnya Yudas lah yang mengkhianati Yesus. Mungkin kalian tidak sependapat dengan saya, sehingga kalian mengatakan, ya tentu Yudas mati masuk surga, karena telah dinubuatkan bahwa yang mengkhianati Yesus adalah murid. Jadi Yudas tidak punya pilihan lain. Hai guys, bukan Tuhan itu maha tahu. Sebelum terjadi pengkhianatan, Tuhan sudah tahu akan terjadi pengkhianatan. Bukan karena Tuhan menentukan Yudas lah yang harus berkhianat. Itu sebabnya saya berpendapat bahwa Yudas pasti mati masuk neraka, bukan surga. Karena dia tidak bertobat. Dia hanya ada dalam batas penyesalan. Kemudian dia mati bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri tidak mungkin mati masuk surga. Itulah pendapat saya.